Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Anak-anakku santri kutab yang ustadzah cintai karena Allah, alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua kita. Semoga apa yang akan kita dengarkan nanti adalah sebagai nasihat, sebagai rasa kangen kita kepada alarm untuk mengupgrade lagi adab-adab kita yang mungkin sebagian sudah lupa, sebagian sudah terlaksana. Anak-anakku santri kutab yang ustadzah sayangi karena Allah, kalian semuanya sudah melakukan apa yang ustadzah nasihatkan kemarin, bukan? Dari berdoa atau berwudu dan juga memakai pakaian yang pantas dan peralatan yang lengkap, duduk tenang. Semuanya duduk tenang ya, ustadzah tidak berkehendak kalian ada yang mendengarkan dengan tidur-tiduran. Ayo yang tidur-tiduran segera duduk rapi, bersila ya, bersila atau duduk di kursi boleh, sebagai tanda kita menghormati ilmu, memuliakan ilmu. Ilmu itu kalau dimuliakan, maka Allah yang akan memuliakan kita, balik lagi kepada kita ya. Kita memuliakan ilmu, ilmu juga memuliakan kita. Allah juga memberikan layak memberikan kita barokah, layak memberikan kita pahala, layak memberikan kita kebaikan. Baik anak-anakku santri kutab yang ustadzah sayangi karena Allah, di hari kedua ini ustadzah akan melanjutkan di adab-adab yang kemarin. Baik anak-anakku, selama kemarin beberapa pekan yang lalu ustadzah selalu mengingatkan kalian tentang 60 adab. Adakah yang sudah 100% dilaksanakan, Dok? Coba kalau begitu kita akan memurojaah mulai dari adab yang pertama sampai adab yang ke-60. Semoga bisa semuanya hari ini, Ge. Yang pertama apa kira-kira, Mbak Aufa? Yang pertama adalah berusaha bangun sebelum subuh. Semuanya sudah melaksanakannya. Jika belum, nanti kita target ya, target satu buku itu khusus untuk adab. Kita perbaiki langkah kita, semoga itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau tidak melakukan, rasanya sampai tidak enak ya. Nanti kita bukunya diramaikan kembali dengan adab-adabnya, banyak ditulis. Adabnya kita tulis kembali di buku, dan supaya itu tidak membuat kita lupa kembali. Yang pertama apa? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah adab yang sudah dicontohkan oleh guru kita, yang sudah diajari oleh guru kita adalah bangun sebelum subuh. Yang kedua, zikir bangun tidur. Sudah semuanya, Nggih? Yang ketiga adalah membersihkan atau merapikan tempat tidur. Yang kelima, berjalan dengan penuh himmah, dengan azam, himmah dan syaja'ah. Ada kekuatan tersendiri untuk membersihkan badan kita.
Baik ya. Yang kelima adalah basmalah dan berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Berikutnya adalah masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Kemudian menutup pintu. Kemudian setelah itu apa? Nah, kita urutkan. Setelah itu biasanya kita menjaga badan dan pakaian dari najis. Dan setelah itu kita BAB atau BAK, duduk di kloset, tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Kemudian istinja atau membersihkan kloset sampai bersih dari najis. Yang berikutnya mandi, wudhu dan bersiwak dengan baik. Yang berikutnya menggunakan air secukupnya, lalu kemudian keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan, kemudian berdoa setelah dari kamar mandi. Lah, beberapa adab ini kalian sudah bisa hafal dengan urutan-urutannya. Insya Allah mudah kalau kita angan-angan ya, mulai pertama itu apa, setelah ini apa, setelah ini apa lagi, setelah ini apa lagi. Insya Allah paham. Dari beberapa yang Ustazah sampaikan semuanya sudah dilakukan ya. Berarti tugas kita bareng-bareng Ustazah juga dan kalian juga nanti akan bareng-bareng untuk membuat data kembali ya, diperbaiki, atau kita membuat kalender yang sudah tidak kita pakai, kita tulis adabnya di situ. Lah, kita checklist nanti mulai dari hari pertama. 60 adab itu mulai dari hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6. Kalau bisa difotokopi nggak apa-apa, tapi kalau punya kalender silakan ditulis di situ supaya rapi. Kita taruh di tembok bisa, kita taruh di lemari bisa. Yang setidaknya itu kelihatan kita terus, aku hari ini sudah ada perbaikan belum ya, gitu. Oke. Nah, Masya Allah, selanjutnya setelah di kamar mandi biasanya kita ngapain? Biasanya kita memakai baju, yaitu memakai baju dengan niat melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat. Kemudian memakai pakaian sendiri dan juga membaca hamdalah ketika memakai pakaian. Menggunakan mulai dari sebelah mana dulu? Dari sebelah kanan. Memulai sesuatu dari sebelah kanan. Tangannya dulu, baru tangan kiri gitu ya. Kakinya kalau mau pakai celana, kaki kanan dulu baru kaki kiri gitu ya. Dengan semuanya diawali dengan membaca hamdalah. Kemudian ketika melepas pakaian, maka kita menyebut nama Allah kembali, yaitu dengan kalimat Bismillah. Kemudian setelah itu kita bertemu kepada keluarga kita, yaitu dengan ayah dan ibu dan kakak dan adik. Maka adabnya adalah bersyukur, hormat dan taat kepada orang tua. Masya Allah. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu adab selanjutnya. Sudah kalian lakukan? Nah, ini biasanya di antara kalian susah banget ya untuk menghormati yang lebih tua seperti kakak, dan menghormati yang lebih tua seperti kakak, dan menyayangi yang lebih muda adik. Siapa yang sampai saat ini masih juga suka menggoda adik sampai nangis? Ayo. Siapa? Ya, sudah. Itu kemarin ya. Mulai sekarang, karena adab ini adalah bagian dari pelajaran kita dan bagian dari ya harus kita lakukan
adab itu harus kita lakukan. Bagaimana kita akan menjadi lebih baik? Kalau adab saja yang sudah ditargetkan itu nggak bisa kita laksanakan. Ya, karena ini susah, makanya kita usahakan. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya susah nggak apa-apa, supaya ada perjuangan semua. Karena susah itu, maka ini akan benar-benar menjadi ibadah kita. Ya, Masya Allah. Lalu berikutnya adalah menjaga diri untuk tidak menyakiti siapapun, untuk menyinggung siapapun, untuk menyakiti siapapun, untuk menggoda siapapun. Kita menahan diri dari itu semuanya, menahan diri dari perbuatan yang tidak menyenangkan, menahan diri dari perbuatan yang tidak baik kepada siapapun. Yang berikutnya adalah berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun, ya ayah, ibu, ya kakak, ya adik. Kalau bisa kita itu harus punya ilmu pandai mengalah. Nah, udah kalau kita punya ilmu pandai mengalah, kepada siapapun kita akan disayang, kita akan dihormati. Kepada adik misalnya Mbak Zahira, nggih. Mbak Zahira kok adiknya misalnya tidak hormat kepada Mbak Zahira, bisa jadi karena Mbak Zahira belum mau mengalah sama adik, gitu. Itu suatu contoh ya. Maka dari itu, apa yang dilakukan Mbak Zahira? Mbak Zahira berusaha belajar untuk ngalah sama adiknya. Kalau Mbak Zahira sudah ngalah sama adiknya, nanti lama-lama adiknya mau nurut sama Mbak Zahira, begitu ya. Ngalah, suka membantu, udah insya Allah kita akan diterima dimanapun. Ngoten nggih? Baik. Untuk selanjutnya yaitu berkata baik atau diam. Masya Allah. Berkata baik, ya kalau ada perkataan yang baik yang bermanfaat kita bicara, kalau tidak ada kita diam saja. Toh orang itu juga banyak yang tidak suka kalau kita banyak bicara. Kalau banyak bicara biasanya banyak salahnya, makanya hati-hati. Bagi kita yang masih suka banyak bicara, lebih baik ambil bukunya, kita baca-baca, kita dapat ilmunya, Masya Allah. Ya, jadi anak-anakku, Ustazah sedikit menghimbau kepada kalian semuanya, karena kalian adalah akhwat, maka banyak-banyak membaca buku tentang wanita, agar kita benar-benar menjadi wanita. Karena nggak semua wanita itu menjadi wanita yang seutuhnya, nak. Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah itu apa? Maka banyak banyak baca referensi buku tentang wanita. Seorang muslim harus banyak membaca, supaya kita terinspirasi dari bacaan tersebut, kita juga mendapatkan nasihat-nasihat dari bacaan tersebut. Nggih. Kalau nggak punya boleh beli kalau ada rezeki, kalau nggak punya maka boleh kita pinjam kepada teman-teman. Ngoten nggih. Baik, selanjutnya adalah sholat dengan baik, zikir dengan baik, doa dengan baik, tilawah dengan baik. Masya Allah. Sholatnya harus benar-benar dijaga. Siapa di antara kalian yang sholatnya kalau nggak ada uminya masih suka telat, diundur-undur? Ayo sekarang ada umi, nggak ada umi, kita tetap sholatnya tepat waktu. Ingat bahwa umi kita punyanya Allah, dan kita ibadahnya kepada Allah. Bukan hanya untuk menyenangkan umi, tapi kita ibadah karena Allah. Ingat dari materi yang kemarin bahwa kita itu bukan hanya butuh mencintai Allah, tapi kita itu butuh dicintai Allah. Gimana cara dicintai Allah? Maka kita harus mencintai Rasulullah dengan cara apa? Dengan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, perintahkan. Tidak melakukan apa yang Rasulullah larang. Ikutin semua apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Baru Allah akan tahu seberapa kita sungguh-sungguh mencintai Allah. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mencintai Allah, Masya Allah,
maka datanglah cintanya Allah, rahmatnya Allah. Mendapatkan cintanya Allah itu enggak murah, mahal nak. Makanya hanya sedikit orang yang mendapatkan cintanya Allah. Ya, Masya Allah anak-anakku yang saya sayangi karena Allah. Yang berikutnya tadi setelah sholat dengan baik apa? Yaitu zikir dengan baik. Jangan lupa pagi dan sorenya dibaca sebagai rasa bahwa kalian butuh dilindungi Allah. Zikirlah, mendekatlah kepada Allah. Jangan pernah marah kepada setan. Oh kamu setan, jangan. Karena setan itu juga makhluknya Allah. Dia bahkan akan mengecil sendiri apabila kita meminta bantuan sama Allah. Karena takutnya setan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta dilindungi Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Caranya gimana mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan zikir. Zikir itu mendekat. Insyaallah pagi dan sore, bahkan sehabis sholat kita zikir, akan memberikan kekuatan kepada kita. Batin kita, lahir kita akan kuat. Allah yang akan menguatkan dengan zikir itu. Lah ngoten ya nak ya. Kemudian doa, kemudian juga tilawah sebagai penguat iman kita. Doalah, tilawahlah. Setidaknya sehari harus ditarget. Aku harus bertilawah berapa lembar begitu ya. Aku harus ziyadah berapa baris. Aku harus murojaah berapa surat begitu ya. Semuanya itu butuh kita targetnya. Nggak apa-apa capek, memang hidup ini capek untuk beribadah, tapi itu rasanya nikmat nak. Jika capeknya kita karena Allah, insya Allah akan nikmatnya luar biasa. Kita juga akan mendapatkan dunia, kita akan mendapatkan akhirat. Nah anak-anakku santri kutab yang ustazah sayangi karena Allah, anak yang salihah, sekiranya hanya ini yang bisa ustazah sampaikan. Dan jadilah wanita yang dirindukan surga. Ya, kalian nanti akan menjadi generasi yang Masya Allah akan dicemburui oleh siapapun. Dan ustazah berharap kalian juga akan dicemburui oleh para bidadari-bidadari karena kesolehan kalian. Ya, semangat menjadi wanita soleh, semangat menjadi wanita yang hebat seperti Fatimah Al-Fihri dan lain sebagainya. Jangan hanya menjadi wanita-wanita yang bukan selayaknya wanita. Kalian harus benar-benar wanita dan menjadi seorang wanita yang benar-benar diharapkan dunia, benar-benar diharapkan surga. Ya, mari kita semangat. Nah, semoga Allah memberi manfaat dari apa yang Allah ajarkan hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.